Ruti Semana Santa 2024. Salam sehat dan sukses selalu. Salam Sobat Purity, Tuhan Yesus memberkati. Video edukasi berikut ini dimaksudkan agar para peserta mendapatkan gambaran secara umum akan wilayah ziarah dan tur yang akan dikunjungi. Perjalanan ziarah Semana Santa 2024 di Larantuka dimulai dengan perjalanan udara dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Transit di Bandara Sultan Hasanuddin Ujung Pandang, dan kemudian menuju Bandara Frans Seda Maumere dengan waktu tempuh normal termasuk waktu transit sekitar 6-7 jam penerbangan. Maumere adalah sebuah kota di Pulau Flores yang merupakan ibu kota Kabupaten Sika, NPT, dengan luas kota 169,7 km persegi, berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl, dan menjadikan kota yang mendapatkan julukan Kota Tahun Maria ini terasa hangat dan nyaman dikunjungi pada akhir bulan Maret dengan kisaran suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nama Maumere diambil dari bahasa Endelio, mau, yang artinya pantai, dan mire yang artinya besar atau luas, yang jika digabungkan berarti pantai luas atau pantai besar. Suku Sika adalah komunitas adat yang berada di Kabupaten Sika, di Flores Timur Tengah, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Jumlah orang Sika diperkirakan sekitar lebih dari 350.000 orang. Menurut sebuah sumber menyatakan bahwa daerah asal orang Sika adalah di Kecamatan Bola, Lela, Maumere, dan Kewa Panpe. Beberapa destinasi segera dikunjungi sesaat tiba di Maumere. Setelah beristirahat semalam, peserta akan menuju tujuan utama ziarah Semana Santa tahun 2024 di Larantuka selama 2 hari. Ada yang meyakini nama Larantuka berasal dari kata bahasa Lamaholot, bahasa asli Flores, Laran yang berarti jalan dan Tuka yang berarti tengah. Secara utuh artinya kampung yang terletak di tengah jalan. Pada tanggal 8 September 1886, Raja Don Lorenzo Cusimeno II, Raja ke-10 Larantuka, menobatkan Bunda Maria sebagai Ratu Kerajaan Larantuka, sehingga Larantuka sejak saat itu umum disebut dengan Reina Rosari atau Ratu Rosari. Dengan jarak tempuh 142,5 km atau setara 3 jam 19 menit dengan kendaraan roda 4 dari Maumere, memungkinkan peserta ziarah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mengikuti misa Kamis Putih di Katedral Lorosai. Penting bagi peserta ziarah menyediakan satu setel pakaian terbaiknya dan tidak lebih dari itu untuk dipakai secara khusus guna menyambut Tuhan dan Bunda Maria dalam setiap acara doa dan ziarah yang akan diikutinya. Pakaian yang bersih adalah bukti cinta di dalam berbakti kepada Tuhan. Setelah seluruh acara ziarah di Larantuka selesai, peserta akan kembali ke Maumere untuk mengunjungi beberapa destinasi rohani yang tertinggal pada saat tiba di Maumere, serta melaksanakan prosesi misa malam Paskah dan beristirahat guna melanjutkan perjalanan tur ke Ende. Jarak tempuh Maumere ke Ende adalah 3 jam 53 menit atau setara 143,6 km. Ende berada di dataran rendah dengan ketinggian topografi 0 sampai dengan 500 mdpl. Memiliki luas wilayah 62,47 km persegi, terdiri dari 5 kecamatan, 16 kelurahan, dan 41 desa. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari kota Ende, sehingga Ende dijuluki juga sebagai kota Pancasila. Di wilayah Kabupaten Ende terdapat 2 suku yang mendiami wilayah itu, yaitu suku Ende dan Lio. Suku Lio biasa bermukim di daerah pegunungan yang berada di sekitar wilayah utara Kabupaten Ende, sedangkan suku Ende bermukim di daerah pesisir, yaitu di bagian selatan Kabupaten Ende. Setelah mengunjungi destinasi rohani dan sejarah, serta pesona alam yang langka yang diprogramkan selama 1 hari dan 1 malam di Ende, peserta akan menuju Bajawa. Jarak tempuh sejauh 3 jam 14 menit atau setara 122,4 km, merupakan perjalanan menuju daerah dataran tinggi di Pulau Flores. Berada di ketinggian 1100 meter dari permukaan laut dengan udaranya yang sejuk mendekati dingin, sangat cocok untuk tempat peristirahatan. Perlengkapan pakaian tahan dingin sangat dianjurkan jika memasuki daerah ini. Suku Ngada atau Bajawa atau Roka adalah kelompok etnis yang mendiami bagian tengah Pulau Flores, terutama di Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Bajawa
luas wilayah 1620 km persegi. Setelah mengunjungi destinasi rohani dan tradisional yang diprogramkan selama 1 hari dan 1 malam di Bajawa, peserta akan menuju Ruteng. Jarak tempuh sejauh 3 jam 48 menit atau setara 136,4 km dari Bajawa ke Ruteng, Manggarai, merupakan perjalanan kedua menuju dataran tinggi di Pulau Flores. Wilayah Manggarai sudah dikenal sejak abad ke-17, merupakan tempat tinggal dan pasar budak asal Manggarai, Flores. Disebut Manggarai karena daerah ini pada masa kolonial Belanda terdapat banyak pohon mangga. Pada masa sekarang karena banyaknya biara, membuat kota Ruteng di Flores disebut sebagai kota 1000 biara. Pemerintah Kabupaten Manggarai beribu kota di Ruteng dengan luas kota 136,3 km persegi, berada di ketinggian 1188 mdpl dan termasuk salah satu kota terdingin di Indonesia dari 10 kota terdingin menurut versi kompas.com. Perlengkapan baju tahan dingin tidak boleh ketinggalan jika berada di wilayah ini. Selama menempuh perjalanan dari Bajawa ke Ruteng Manggarai, kegiatan mengunjungi daerah persawahan tradisional suku Manggarai merupakan tujuan utama yang tidak boleh tertinggal, mengingat Indonesia sebagai negara agraris. Setelah beristirahat semalam di Ruteng untuk memulihkan tenaga, perjalanan dilanjutkan ke Labuan Bajo esok harinya. Jarak tempuh dari Ruteng ke Labuan Bajo adalah 137,7 km atau setara dengan 3 jam 38 menit perjalanan menggunakan mobil. Dilihat dari keadaan topografi, kota Labuan Bajo berada pada ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Udara yang mulai hangat dan bersahabat kepada peserta tur pada awal bulan April menjadikan perjalanan liburan peserta adalah sangat istimewa. Labuan Bajo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo juga merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Komodo dan sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Secara historis, Labuan Bajo berasal dari kata Labuan, yaitu desa yang dijadikan tempat berlabuh bagi orang-orang yang berasal dari Bajo dan Bugis, Sulawesi Selatan. Sejak saat itulah wilayah tersebut dikenal dengan sebutan Labuan Bajo. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Manggarai, dialek Manggarai Barat, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Dalam hal agama, masyarakat Labuan Bajo terdiri dari pemeluk agama Kristen, Katolik, dan Protestan yang merupakan mayoritas, diikuti oleh masyarakat suku pendatang Bajo yang beragama Islam. Beberapa saat setelah tiba di Labuan Bajo dari Ruteng, peserta tur akan ke Pulau Komodo menggunakan perahu. Durasi tempuh dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo sendiri hanya sekitar 2 atau 3 jam lewat jalur laut. Komodo adalah binatang purba atau lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili, Gili Motang, dan Gili Dasani di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat ora. Setelah bersuah foto, peserta kembali ke Labuan Bajo dan menginap semalam memulihkan tenaga untuk mempersiapkan kepulangan peserta tur ke Jakarta melalui Bandara Internasional Komodo dengan durasi penerbangan normal 2 jam 20 menit. Penerbangan non-stop tanpa transit. Demikian gambaran umum panjang rute perjalanan yang tempuh peserta ziarah dan tur dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Perjalanan udara selama 9 jam 20 menit merupakan perjalanan pergi pulang Jakarta Momire. 2. Perjalanan darat selama 21 jam 18 menit merupakan perjalanan di Pulau Flores. Perjalanan ini setara 825,1 km atau perjalanan darat dari Jakarta menuju Surabaya. 3. Perjalanan laut selama 6 jam merupakan perjalanan pergi dan pulang Labuan Bajo Pulau Komodo. Demikian video edukasi tentang rute Semana Santa 2024. Terima kasih sudah menyimak dan sudah bergabung bersama Fioreti Indonesia. Nantikan video edukasi berikutnya dari Fioreti untuk ziarah dan tur dengan manfaat yang optimal.